Hai, saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas 6 saham yang dipegang oleh Bapak Lo Keng Hong yang bisa dibilang sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Langsung aja, jadi kamu yang masih belum tahu siapa Pak Lo Keng Hong, jadi beliau ini adalah mantan karyawan bank ya. Nah ini dia, coba saya langsung share screen. Oke, seperti ini. Jadi, Paulo Keng Hong ini sebenarnya lahir di 20 Februari 1959, salah satu seorang investor value investor di Indonesia yang asetnya dikatakan bernilai 2,5 triliun. Jadi bukan lagi miliar, tapi triliun. Dan beliau ini karirnya bisa, kalau ini based on Wikipedia ya, jadi beliau merupakan karyawan bank dengan posisi terakhir bekerja di Bank Ekonomi sebagai kepala cabang dan berhenti bekerja di tahun 1996, fokus konsentrasi penuh sebagai seorang investor saham. Apa aja saham yang dipegang oleh Paulo Keng Hong? Sebenarnya datanya bisa kamu ambil di Stockbit atau kamu sebenarnya bisa googling ya. Salah satunya caranya nih ya, caranya saya kasih tahu. Misalnya, oke, BMTR kan sudah terkenal banget bahwa Paulo Keng Hong megang saham ini. Tapi by the way, disclaimer on ya, ini bukan berarti saya merekomendasikan buy or sell or hold saham-saham yang disebutkan dalam konten ini. Ini lebih ke edukasi aja. Maksudnya kita cari tahu why Paulo Keng Hong beli saham ini. Jadi ya di bagian misalnya kamu klik sahamnya di Stockbit, kamu tinggal lihat di insider seperti ini, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini terlihat nama-nama kalau Keng Hong, dia terakhir beli di 11 Mei 2023, baru lalu sejumlah 100.000 lembar. Jadi tinggal diklik Lo Keng Hong-nya, nanti kamu bakal dapat data seperti ini. Saham-saham apa aja yang dipegang oleh Paulo Keng Hong dengan kepemilikan di atas 5%. Sekali lagi dengan kepemilikan di atas 5%. Jadi kalau misalnya Paulo Keng Hong punya saham lain yang kepemilikannya masih di bawah 5% dari total lembar saham yang diterbitkan oleh si emiten tersebut, maka tidak muncul di sini. Jadi hanya yang di atas 5%. Contohnya adalah Petrosi atau PTRO. Beliau memiliki sampai 151.000 lembar saham atau setara dengan 15% kepemilikan. Keren ya. Dan ini datanya detail ya sampai eh, kapan belinya, kapan jualnya, dan ini based on data terakhir sih September 2022 transaksinya. Kemudian kalau kita lihat klik see more itu ya dari 2019 sampai 2018 juga terlihat ya. Cuman setahu saya sampai 2018 doang ya. Ah ya ini sampai 2018 aja yang terlihatnya. Padahal sebelum itu ya udah pasti ada karena kan ini buktinya punya 117.000 lembar sebelumnya. Selain ada Petrosi ada MBSS Mitra Bahtera Segara Sejati itu terakhir transaksi di 18 Agustus 2021 kepemilikan 102.000. Nanti bakal saya rekap ya 6 saham ini pemilikannya beliau kepemilikan beliau berapa lembar dan kalau kita kalikan dan harga sahamnya kira-kira berapa sih sebenarnya aset yang dimiliki Pak Keng Hong dari 6 saham ini aja. Selain MBSS itu ada BMTR, Global Mediacom. Nah, ini transaksinya baru banget bulan lalu 11 Mei 2023 dan ada Gajah Tunggal atau GJTL, itu transaksi terakhir 14 November 2022. Ada CFIN, Klipan Finance Indonesia, terakhir transaksi 8 Juli 2022 dan ada DILD Intilan Development. Nah, ini baru transaksi terakhir 27 April 2023. Oke, jadi kalau kita cek satu-satu mungkin agak lama ya. Jadi saya contoh dulu deh Petrosi. Petrosi ini kepemilikannya Pak Hong luar biasa, banyak hampir 15% lebih ya. Tapi kalau kita lihat bisnis dan sebagainya, memang kan Petrosi ini salah satu komoditas sih jatuhnya ya. Dengan price earning yang memang masih tergolong murah dibanding peer-nya, tergolong murah juga dibanding industri average-nya. Tapi eh, ya oke, coba kita lihat kepemilikannya memang dominannya itu company ya, jadi bukan yang public. Publiknya malah sedikit banget kalau saya cek di data terakhir. Oke, ini aja langsung. Nah, di sini. Jadi di sini misalnya kita lihat profile. Nah, ini dia. Jadi masyarakatnya cuma 8,52%. Sisanya PT Caraka Reksa Optima dan ada saham Treasury, saham yang dibeli ketika pada saat buyback yang wajib dijual kembali di periode tertentu. Oke, kalau dilihat data sekilas tentang Petrosi, key statistik ya di price earning ratio terlihat memang rendah price earningnya cuma 6,54. Tapi kalau kamu yang suka dividen, kalau based on data Stockbit ini dividennya malah
rendah banget ya. Rendah ya dividennya ya, rendah banget. Free cash flow positif, ininya tumbuh, cuman ya itu dia, ini kan tergolong komoditas nih. Nah, net profit marginnya yang sepertinya belum oke, belum terlalu enak. Tapi itu dia, kalau Paolo Gehong udah punya 15% lebih, ya kayaknya dia nggak terlalu signifikan sih ya. Kalau time frame-nya pendek mah nggak mau tahu, nggak perlu tahu juga ya. Kalau based on data 5 tahun terakhir, harga saham si Petrosi udah naik 126%, lumayan ya. Kemudian selain Petrosi ada BMTR, Global Mediocom. Global Mediacom sendiri 5 year-nya atau 5 tahun terakhir dia hmm, oke, harganya turun malah ya. 5 tahun terakhir itu turun 44%. Jadi nggak kemana-mana, turun. Dan Polo Geng Hong itu beli lagi di 11 Mei 2023. Dari sisi key statistik, BMTR ini kan sempat happening waktu itu ketika ada isu merger dengan MMCN ya kalau nggak salah waktu itu. Kalau dilihat dari pasarnya memang terlihat rendah dengan kinerja yang kalau di compare dengan Q1 2022 masih kategori so-so ya, dibilang naik juga enggak, dibilang turun juga tipis banget, jadi masih agak flat dan bukan tipikal yang ngasih dividen. Ini ya posisi terakhir, dan bahkan dividen terakhir itu di 2018 atau 5 tahun yang lalu. Sedangkan yang MBSS ini perusahaan yang kalau saya lihat 5 year-nya itu lumayan juga tumbuh 122% dengan ya ada ya kinerjanya oke ya, naik banget ini kalau kita lihat kuartal satunya saja dividennya sayangnya ini ya 2015 ya terakhir, udah lama banget nggak bagi dividen. Nah, kalau kita lihat corporate action-nya hmm, oke. Ya, tidak ada bagi-bagi dividen ya MBSS ya. Oke, coba kita ke GJTL. Kalau lihat GJTL, Gajah Tunggal ya, dengan posisi 5 tahun terakhir itu naik malah flat ya, turun 3,68% dengan corporate action. Ya, jadi oke, dividennya lancar sih ya ini ya, cuman sempat vakum 4 tahun. Key statistik kalau lihat dari data, oke, kuartal satunya growth-nya sangat lumayan dibanding kuartal 1 tahun sebelumnya. Oh, sorry. Tapi kalau dari sisi price earning ratio, karena Q2, Q3, Q4-nya ini statusnya rugi waktu itu di tahun lalu, maka di sini trailing months-nya terlihat mahal banget. Price earning-nya di angka 200-an. Oke, kemudian satu lagi DILD. Nah, DILD ini 5 year-nya tercatat turun 30%. Jadi kalau kamu tipikal long term, sepertinya akan mikir-mikir ya kalau masuk ke sini. Tapi dia kan ini kategori property and real estate nih. Oke, dividennya rata-rata nggak terlalu ini ya. Atau datanya ini. Kalau lihat Q1-nya berbalik arah ya dibanding tahun 2022. Nah, cuman kalau trade value mana sebagainya masih belum terlihat menarik jadinya kan gitu ya. Satu lagi adalah CFIN. CFIN ini ya. Clipan Finance Indonesia, jasa pembiayaan itu 5 tahun terakhir cuma tumbuh 24%. Kalau tumbuh 24% 5 tahun berarti kan cuma 5% ya, kalau ambil rata-ratanya doang. Tapi kalau lihat dari dividennya, di sini, oke, jarang ya bagi dividen 2013 terakhir. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana nih? Nah, kesimpulannya dari 6 saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong yang kepemilikannya di atas 5%, memang kesannya kita bertanya why membeli saham itu kan gitu ya jadinya. Karena filosofi yang saya sering dengar dengan Pak Lo Keng Hong ini adalah beliau analisanya cukup sederhana. Ya, dia bilang cukup pakai price earning ratio saja sama price book value saja. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu bakal mengikuti jejak Pak Lo Keng Hong untuk memilih 6 saham yang beliau pegang ini? Atau kamu tahu bahwa ada beberapa saham yang sebenarnya saat ini dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong, cuman karena kepemilikannya masih di bawah 5%, jadi belum terlihat nih datanya secara resmi.
Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan silakan komen di kolom komentar pendapat kamu terkait dengan 6 saham yang dipegang oleh Pak Lo Keng Hong. Itu aja dari saya. Thank you, sehat dan cuan selalu buat kamu.